Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa anzil maqasidana wa qul lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa anzil maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa anzil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah, 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 istajib ma rajana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustadz, para sesepuh, terkhusus pengasuh pondok pesantren Ngaso Bapak Kiai Ahmad Iswanto. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Kita semua diberikan kesehatan badan, panjang umur, istiqomah dalam beribadah, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh serta soleh. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Kita lanjutin saja bab halaman 33. halaman 3. Halaman 33. Kawan Nabi Coba. Hah? 33, 22. Cepet khatam Pak Haji. Ya. Gara-gara bisul lah. Dulunya lagi Apa obat lagi? Iya. 22. Dua wakola Nabi sallallahu alaihi wasallam atas. Oh, paling atas. Paling atas. Iya. Kalau kita yang lain ya sama Satu pabrik ini. Belinya bareng gitu. Ya, mulai. Pak Jamal udah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat yatakarahuna, tidak suka minal mutakallimina, daripada orang-orang yang ngomong, yang bicara, yang ngobrol dikala bil masjid, di dalam masjid, dikala lagwi, ucapan atau pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, wajur dan yang batil. Jadi tidak boleh ketika kita di dalam masjid itu kita ngomong yang nggak ada manfaatnya. Bakatnya ada kawin lagi, no? Rencana mau kawin lagi. Takut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i, sejelek-jeleknya tanah atau halaman, aswaquha, yakni pasar-pasar, wa khairul biqa'i, dan sebaik-baiknya tanah atau lapangan, masajiduha, yakni masjid-masjid. Itu kalau masajidu itu isim ghair munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin, kalau kayak tanwin, karena dia mengikuti sigot mutahal jumlah mafa'ilah. Masjidun satu, masajidu beberapa masjid, nggak pakai tanwin, nggak masajidu. Nah, isim ghair munsharif itu apabila dikhofatkan, dijarkan, itu dengan fathah, maqama Ibrahim, Ibrahim, bukan Ibrahimi tapi Ibrahim, padahal sebagai mudhof ilaih. Tapi isim ghair munsharif ketika sudah kemasukan al, itu jadi nasab ketika diujarkan. Al masajidu, kemasukan minal masajidi itu tak. Tapi kalau nggak ada alnya, min masajida.
Begitu pula ini lafaz wa khairul biqa'i masajiduha. Masajidu itu jadi mudhof. Ketika jadi mudhof pun dia sudah menjadi ghairu, udah tidak jadi munsobek lagi, bisa menerima tanwin. Artinya kalau ini kemasukan min jadi min masajidiha. Itu bahasan nahwnya seperti itu. Jadi sebaik-baiknya halaman atau tanah, yakni pasar, apa kira-kira pasar, sebaik-baiknya masjid. Tapi zaman sekarang kayaknya terbalik. Zaman sekarang ini kelihatannya terbalik. Kenapa di pasar itu dikatakan jelek? Karena di sana punya potensi untuk berbuat tidak baik seperti kecurangan, bohong, berjumpa antara bukan muhrim dan macam-macam. Kenapa di masjid itu dikatakan tempat yang terbaik? Karena di masjid ya orang kalau ke masjid pasti berbuat baik. Cuma sekarang kayaknya terbalik. Iya. Di masjid pada musuhan. Di masjid pada musuhan. Bapak cari dah di masjid. Rata-rata masjid itu pasti dalamnya itu konflik. Ada aja Haji Muhyiddinnya itu ada aja. Pasti ada konflik. Saya agak paham apakah ini masih relevan atau tidak hadisnya Rasulullah SAW, karena sudah terbalik sekarang. Dunia terbalik. Udah ini ya, udah dibikin judul. Di masjid rebutan milik apa buru-buru aja. Kadang-kadang di masjid juga rebutan menjadi imam. Rebutan mimbar. Rebutan mic. Ada man. Nah, soalnya lebih jauh. Di sini man ya. Enggak Di sini mah baik. Baik, cuma kakak gitu. Ini ada yang mic-nya ada yang seperti ini, Wan. Berantem di masjid Pak Ji ya. Sampai di pel suruh naik ke bangku. Ya, antum bisa naik bangku. Berantem. Ada yang digotong di bawah. Orang yang enggak ada. Sampai copot apa ini yang buat pegangan. Pegangan pintu. Sampai salam nggak mau kan? Mau salah tangannya diumpetin. Dilewatin wajib amat. Ada. Ada. Jauh indah. Ada. Ini kangen dile. Orangnya udah pindah. Di pondok umum. Kangen juga ya. Balik 10. Ditanya mantunya aja nggak tahu di mana. Gitu. Ya Allah. Dia mau pura-pura nggak tahu aja. Iya. Nah, itu tuh. Dan walullah ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum, apabila salah satu di antara kalian masuk ke mana? Al-masjidah, masuk ke masjid. Fala yajlis, maka hendaknya jangan
duduk hatta yusalli raka'ataini sampai sholat 2 rakaat, sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid itu syaratnya kita belum duduk. Kita belum duduk. Kalau kita sudah duduk, itu tidak bisa lagi sholat tahiyat masjid. Kecuali duduknya lupa. Oh iya, saya belum tahiyat masjid dan jaraknya nggak lama. Itu boleh. Dan tahiyatul masjid ini habis sholat tahiyatul masjid kita keluar, masuk lagi tahiyatul masjid lagi boleh. Boleh. Pasti Boleh gitu kan. Pulang balik tahiyatul masjid, keluar lagi masuk lagi tahiyatul Iya. masjid, keluar lagi Boleh. masuk lagi tahiyatul masjid. Jam gitu. lagi kerja bakti ya, Mas. Kalau lagi kerja bakti jangan. Enggak kerja kerja terus. Sambil ember keluar masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid. Biar nggak disuruh-suruh. Kemudian kalau kita umpamanya datang ke masjid, kemudian ajan, lagi ajan, kita disunahkan ya jangan duduk dulu, kita dengerin ajan, selesai kita sholatnya kubliah apa tahiyatul masjid. Karena kalau kita 2 kali sholat 4 rakaat itu gak keburu, maka sholat kita sholat qobliyah saja, karena sholat qobliyah itu sudah termasuk di dalamnya, termasuk sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena kita dalam keadaan belum duduk. Dan tahiyatul masjid ini luar biasa. Jadi ada seseorang masuk di masjid, kemudian dia belum sholat, duduk, kemudian disuruh sama Rasul suruh sholat tahiyatul masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu masjid irtafa'at mengangkat syakiyatan atau syakiyatan apa? Apa syakiyatan? Sekarang siapa syakiyatan? Teriakan. Riakan, Irtafat. ya saka, Tinggikan suara. saka. Mengangkat, berteriak di masjid. Masjid berteriak, masjid berteriak min ahliha, dari orang-orang yang di masjid, dari ahli masjid, alladzina yatakallamuna fiha, yang mereka ngomongin perkara-perkara di dunia, masalah-masalah dunia di masjid. Fatas takbaluhal malaikatu,
Kemudian malaikat menoleh, fatakulu irji'i, maka mereka berkata irji, balik. Faqad ba'atsna bihilalikum, faqad ba'atsna bihilalikum, dan sungguh aku diutus untuk kehancuran mereka. Bahasanya sebenarnya disuplai malaikat dah gitu. Orang yang ngomong bisnis masjid. Bisnis juga nggak boleh proyek di masjid. ngomongin masalah dunia. Hati-hati ngomongin kan. Hati-hati ngomong masjid kan. Nggak boleh. Makanya kita nggak bikin masjid. Kita bikin musola apa aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asroja, barang siapa memberi penerangan, sirojan dengan penerangan, fil masjidi, di masjid, penerangan biqadri ma, hanya sekadar ia dulu fil aini, kelihatan ama mata, sekadar hanya sebatas pandangan mata, lam tazal, maka tidak akan henti-hentinya al malaikatu, malaikat, tastaghfirul lahu, beristighfar kepadanya, madama dalika dawil, sepanjang cahaya tersebut, fil masjid, di dalam masjid. Di token mana? Di token makan lampu penerangan. Di token. Ngasih lampu masjid itu terangan masjid, itu malaikat istighfar. Jadi kalau umpamanya lagi mati lampu, buru-buru ke masjid, nyalain lilin, Pak Mansur langsung. Apa itu namanya? Genset. Pak Mansur. kita nyumbang, umpamanya nyumbang lampu untuk penerangan, sepanjang lampu itu dipakai, bolham itu terpakai, maka sepanjang itu malaikat beristighfar kepadanya. Ambil lampu. Pakai HP aja, woi. Kalau mati pakai Iya. mati pakai HP aja, tak udah. Di tiang itu yang AC. Kalau lampunya pakai oven. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man basata, barang siapa yang menggelar hasiran, karpet, barang karpet, fil masjidi, di masjid, karpet digelarin, lam tazal, maka selamanya al malaikatu, malaikat, tastaghfirul lahu, beristighfar kepadanya, madama dalikal hasiri, sepanjang karpet itu tergelar fil masjid, di masjid. Jadi ada karpet kita gelarin,
itu malaikat beristighfar kepada kita. Makanya kalau ada karpet habis dikelar gulung tergelar lagi, gulung lagi, gelar lagi. Cuma gelar. Bukan gelar gaplel. Ini gelar karpet buat hamba itu. Ini pangajum. Cuma nggak ada AC. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja, barang siapa yang mengeluarkan kotoran minal masjidi, dari masjid, biqadri yadul fil aini, sekedar terlihat oleh mata, artinya cuma sedikit, akhrajahu, maka Allah akan mengeluarkan min a'zami dzunubihi, dari yang paling besar dosanya, dosa-dosanya yang besar itu Allah keluarkan, artinya Allah ampuni. Jadi ada kotoran, cicak, kita ambil kertas, kita kemudian kita keluarin. Ada kotoran, kita bersihin. Hari itu Allah akan bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita yang besar. Tapi jangan dibuat-buat namanya. Jadi nyapu kan? Nyapu. Tidak dipiara di kok. Ya kali ini. Karpet pahalanya banyak. Masuk Gelar karpet dia, nyalain lampu dia. ya, nyapu, buat kotoran teh nyapu. Yang izin pahalanya gede. Makanya marbot itu kan nanti bidadarinya 10. Tangan. Itu bambu-bambu yang ada keluarin semua. Enggak roboh itu kan. Itu mau apa iki? Bambu banyak udah keluarin. Jangan langsung besok pada nyari bidadari 10. Kan rebut lagi ya. Pak Haji ikut-ikutan. Kakinya lagi sakit nggak bisa nih. Ada rebut lagi jadi marbot. Rebutan marbot dar. Iya. Udah kapingnya nggak selamat. Mendingan mana Pak Masyur? Istri, punya istri di dunia 4 cantik-cantik, ama punya bidadari cuma 1 di surga, atau istri cuma 1 di dunia, nanti bidadari di surganya 4 namanya. Kira-kira mana itu? Pas banget tadi. Coba dijawab. Ada 2. Kalau untuk sekarang, ya 1 ini. Nggak mau rugi dia. Iya, kalau Ganti malam ya. Soalnya kan nyarupin bidadari lebih dari 1, wah belum mau. Sampingannya di dunia, itu mau. Udah mati dah. Di dunia dulu. Ini pemanasan dulu ya. Lemes banget jaket.
Kan ini pertanyaannya, larinya situ kalau mau bidadari berarti mati. Latihan dulu. Sekarang latihan dulu. Buat apa enggak gitu. Emang bener, Bong. Emang bener, Bong. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu, janganlah kamu jadikan masajidakum, masjid-masjid kalian, katuruki, seperti jalan. Maksudnya itu. Lintasan. Ngene. Merem. Jadi kalau torikun itu jalan, kalau turuk jalan. Jalan. Jalan Pak Mansur. Tapi itu jalan. Jadi kalau turuk kalau torik itu jalan, kalau turuk jalannya banyak, jalan-jalan. Iya, tuh banyak. Jalan. Ini kalau yang di Rawamangun tuh banyak jalan. Pak Haji ngerti nggak Pak Haji? Ngerti nggak? Hah? Dia banyak ngerti. Dia Jawa. Suruh pakai Jawa atau bahasa Arab nih? Bahasa Arab kan. Nah, kalau bahasa Arab jalan-jalan. Kalau bahasa Jawa ya ini sendiri. Nggak tahu ternyata. Ntar man pulang dari sini situ ke rumah bawa ayam jagoannya satu udah. Tanya istri saya. Nggak bisa. Iya istri belum jawab tanya. Ayo antar kaplok lu. Langsung tunjukin tuh. hampir sama itu bahasanya encet, Bro. Ini ngaji dapat tadi. Kalau- Ngaji ya. Kalau kita mah torik kata suruh dah turun. Iya. Jalan-jalan. Udah banyak lubang gitu. Jalan-jalan. Jalan-jalan udah banyak. Ya, masih nyari lagi man. Kan jalannya masih nyari lagi. Itu bonusnya jalannya udah banyak. Terowongan man, terowongan. Belangka. Belangka terowongan sono. Minah. Al-Babu Tsani Asyara, bab yang ke-12 fi fadilatil amaimi, fadilah sorban. Cuma Pak Haji doang nggak korban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu itu imamah, ya makanya dari imamah, sorban. Jadi sorban Ijanul Arabi. Ijanul Arabi itu kemuliaannya orang Arab, mahkotanya orang Arab. Ijan kota. Wa idza wada'u, maka ketika kau meletakkan amaima sorban wadau isabu, maka kau pun meletakkan kemuliaan orang Arab. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu orang Arab.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu, bersorbanlah kalian. Ta'ammamu, bersorbanlah kalian. Wa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat itu ta'ammama, bersorban. Kita disuruh bersorban karena para malaikat juga bersorban. Jadi maka bersorban dulu ya. Iya. Cuma jadi persoalan sekarang, sorban itu bukan hanya sekedar sebuah kesunahan. Untuk di Indonesia itu sudah ciri dari ustadz. Kalau pakai sorban, ustadz. Persoalannya adalah ketika di masjid nggak ada pakai sorban, dia yang nggak ngerti, nggak bisa baca Fatihah aja nggak bisa pakai sorban, akhirnya dijorokin jadi imam. Kiranya Itu masalahnya. Pasek. benar. Maka sebenarnya ada baju-baju yang memang khusus dijadikan sebuah ciri. Itu kalau di Jawa atau di pesantren-pesantren, sorban dengan warna hijau itu sorban khusus bagi kiai-kiai yang sudah sepuh, kiai-kiai besar, sorban hijau. Tapi di Indonesia udah enggak. Muda aja kalau sorban. Buat narik ya. Buat narik. Itu sorban kemuliaan. Ini Indonesia enggak, untuk narik, untuk ngecrek juga. Ngecrek pakai sepatu. Iya. Itu di pesantren saya dulu di Butet. Itu bisa nyiriin mana Pak Haji, mana yang bukan Pak Haji. Lihat pecinya. Kalau yang pakai peci haji itu pakai, biar kiai dia nggak berani pakai peci yang haji kalau belum haji. Tapi kalau di Jakarta tukang cilok aja pakai peci haji. Peci jadi kayak gimana Ustaz? Oke. Peci aja peci putih. Oke. Busraya. Ini hitam dong. Kata Pak Haji, apa namanya, lu pakai peci haji, Pak Haji itu kan berat. Kan dulu lagi zaman saya kecil dulu mah kan sudah belum jadi kebiasaan pakai peci haji yang belum haji. Tapi dari sini sudah tidak jadi ciri lagi. Satu lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, yusalluna, yu'azimuna, yusalluna itu yu'azimuna, mengagungkan, ala ashabil amaini, itu udah masukkan al. Yusoluna bukan selawat ini, jadi mengagungkan. Iya, yusallunanya maksudnya berselawat itu maksudnya yu'azimuna, mengagungkan
kepada harus amanah ini kepada yang pemakai sorban yaumul jumu'ati, yakni pada hari Jumat. Besok ada sebar kan besok makan. Ada gusra tenang saja. Sorbannya dipakai, sorbannya dipakai apa dibuat sejadah? Sorbannya dipakai. Dipakai. Biasanya ada sorban yang buat sejadah. Harus dipakai ya. Sorbannya dipakai. Kalau dibuat sejadah itu apa namanya, jadi jatuhnya jadi sitra. Kalau di tempat-tempat kerjaan di orang-orang Wahabi Salaf itu ada kayu kecil itu tuh di depan itu. Oh iya. Nah itu nama sitra. Itu di masjid Pondok Kopi ada kan? Itu di Pondok Kopi ada. Sebenarnya sitra itu bukan hanya itu. Dulu pakai tombak atau pakai kayu atau boleh pakai garis. Berarti kalau sudah pakai sorban ya berarti itu sitranya gitu. Nggak perlu pakai itu lagi sebenarnya. Makanya orang-orang kita, orang ahli sunnah wal jamaah nggak pakai kayu, nggak bikin kayu begituan. Iya. Karena udah ada sejadah itu namanya garis sitra. Jadi nggak perlu kayu, mau kayu apa bikin aja apa. Cuman nggak valid aja di Indonesia, kita baru tahu sekarang aja. Nah itu dulu Rasul kalau nggak ada kayu pakai bikin garis. Nah kita naruh sejadah, naruh sampah itu pakai, itu dijadikan sebuah garis. Banyak kan begitu guys. Dari rumah sih dipakai. Begitu sampai masjid, brak. Dari rumah brak ya, buat sejadah. Itu mau didoain malaikat nggak jadi. Besok kan Jumatan saya punya sorban taruh ada samping saya punya tapi ke bawah ya. Enggak. Buat undang-undang lah. Ada yang udah proses Albi ini dia. Habis juga. Tanya lagi, Man, sorbannya yang beli di Arab apa yang beli di sini? Kalau sini banyak. Ya, sorbannya yang beli di Arab apa di mana? Tapi jangan rapi-rapi. Rapi pakai gamis, pakai sorban. Terus sampai udang-udang. Sholat di depan, khotibnya nggak datang lagi. Enggak banyak lah. Iya, suruh maju itu Iya bisa. pasti. Ini habis besar nih. Master gelap. Oh, master gelap. Pingsan. Kembung. Kos-kosan. Makanya mancing-mancing. Ustaz Arif pernah sholat Jumat, pas datang melihat orang yang rapat pakai udang pakai sorban. Udah ngeplank duluan gitu. Jangan-jangan salah jatuh ini. Taunya bukan dia muadzin atau imam rawatib taunya. Jadi dia biasa aja. Kerenan muadzinnya penampilannya. Iya. Ya, membaca situasi lah. Kayaknya kalah Bapak. Pakai jas, pakai sorban hijau gede. Kayak kita pakai koko doang. Saya sekretaris. Ngerinya begitu. Maju. Wah. Tolak agak enak. Iya, udah 10 menit masih amat baju apa. Itu kalau bocah enggak lama banget. Udah di sini aja, sampai sini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Kita tutup dengan kata majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana taraf